Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa qawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada saudara-saudariku yang seiman dan seagama Islam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan materi yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha, yang di dalamnya terdapat ibadah kurban, terdapat tata cara sholat Idul Adha. Kapan sih Idul Adha itu terjadi? Nah, pada umumnya umat Islam itu mengalami dua hari raya. Yang pertama adalah Hari Raya Idul Fitri. Itu terjadi pada setiap tanggal 1 Syawal itu pasti umat Islam merayakan namanya Hari Raya Idul Fitri. Nah, sekarang ini kita memasuki bulan namanya Zulhijjah. Nah, kita sekarang masih tanggal 8 Zulhijjah, besok tanggal 9, nah tanggal 10 itulah nanti kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Zulhijjah, yang bingung Zulhijjah itu apa? Zulhijjah itu adalah nama bulan. Nah, menurut orang Islam, bulan itu kan ada dua. Tahun itu ada dua. Yang pertama tahun Masehi, yang kedua adalah tahun Hijriyah. Tahun Masehi itu apa? Tahun Masehi itu ya seperti sekarang ini 2021 namanya tahun Masehi. Kalau tahun Hijriyah sekarang 1442 Hijriah. Bulannya kalau Masehi itu ada Januari, Februari, Maret sampai Desember, itu namanya bulan-bulan Masehi. Sedangkan bulan-bulan Hijriah itu 1 Muharram, 2 Safar, Maulud, Ba'da Maulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan sekarang adalah Zulhijjah. Berarti Zulhijjah itu adalah bulan ke-12 atau akhir tahunnya, tahun Hijriah adalah di bulan sekarang ini, namanya bulan Zulhijjah. Nah, Lebaran Idul Adha itu terjadi pada tanggal 10 ya, yang insya Allah itu jatuh pada hari Selasa, itu namanya 10 Zulhijjah. Nah, setelah Zulhijjah berarti nanti sampai tanggal berapa, pokoknya akhir bulan Zulhijjah, nanti berarti memasuki setelah bulan Zulhijjah adalah bulan Muharram atau tahun barunya orang Islam. Nah, itulah yang waktu Lebaran Idul Adha. Idul Adha itu disebut juga dengan Lebaran Haji atau Lebaran Kurban. Nah, yang selanjutnya adalah pada saat Idul Adha itu kan kita mengalami namanya hari tasyrik, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Nah, kita melaksanakan sholat Idul Adha pada tanggal 10, mulai terbit fajar sampai waktu sebelum zuhur. Itu melaksanakan sholat Idul Adha. Bagaimana tata cara sholat Idul Adha? Sholat Idul Adha itu tata caranya adalah, maka kita biasanya menyelenggarakannya di masjid. Kita datang ke masjid, yang pertama sholat. Biasanya itu sholat apa? Yang pertama adalah biasanya kalau datang ke masjid itu sholat tahiyatul masjid. Nah, setelah itu semua berkumpul, sholatlah dimulai. Nah, tata caranya seperti apa? Yang pertama adalah niat. Niatnya bagaimana? Usolli sunnatal li'idil adha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita sebagai makmum, niatnya ada di sini. Nanti ada di sini ya, silahkan dibaca. Nah, usolli sunnatal li'idil adha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita sebagai makmum, kalau sebagai imam berarti imam lillahi ta'ala. Setelah kita lafadzkan, kita niatkan Allahu Akbar. Nah, mulut kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar, hati kita seraya berniat seperti apa yang kita sudah niatkan sebelumnya, Allahu Akbar. Nah, setelah itu kita membaca doa iftitah. Doa iftitah itu ada yang macam-macam. Ya, saya contohkan kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa subhanallahi bukratan wa aswila.
inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Ingat, wa ma ana berarti minal, saya bukan golongan orang musyrik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baru wa ana minal muslimin, dan saya adalah golongan orang muslim. Nah, setelah itu pada rakaat yang pertama adalah melaksanakan takbir 7 kali. Nah, setelah doa kita takbir Allahu Akbar. Nah, baru membaca tasbih. Tasbihnya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang lengkap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Terus di sela-sela takbir itu kita membaca namanya tasbih. Nanti ada bacaannya di sini. Sampai 7 kali. Nah, setelah itu Fatihah, setelah Fatihah membaca surat pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi sama. Setelah itu berdiri lagi. Dari sujud kita bangun Allahu Akbar. Nah, kita memilih itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, di takbir itu kita sela-selanya membaca tasbih. Nah, yang takbir kedua adalah takbirnya sebanyak 5 kali. Kalau yang pertama ada 7 kali, nah yang kedua adalah 5 kali. Nah, setelah selesai sholat, maka khatib naik ke mimbar untuk melaksanakan khutbah. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara sholat Jumat dan sholat 2 hari raya atau Idain. Kalau sholat Jumat itu khutbah dulu, selesai khutbah baru sholat. Nah, kalau Idul Adha perbedaannya sini, dia sholat dulu, setelah sholat dulu baru setelah khutbah selesai salam kembali ke rumah masing-masing. Nah, setelah itulah ada namanya pelaksanaan kurban. Nah, pelaksanaan kurban itu hukumnya apa? Kurban itu hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan bagi yang mampu. Nah, hewan kurban itu apa aja yang biasanya dipakai? Satu, biasanya ada unta. Dengan ketentuan dia memasuki sudah umur 5 tahun. Ada kambing 2 tahun minimal. Kriteria 2 tahun. Sapi atau kerbau itu juga iya. Juga boleh domba. Domba itu kalau itu domba itu umurnya sekitar 1 tahun. Nah, itu ada ketentuan. Nah, selain ketentuan umur, hewan itu juga harus dalam keadaan sehat, tidak cacat. Yang penting tidak ada kekurangan. Hewan itu organ tubuhnya pun lengkap. Tidak ada yang misalnya telinganya 1 nggak ada, misalnya kakinya 1 nggak ada. Nggak boleh. Kita namanya bersedekah itu harus yang bagus. Nah, setelah itu orang yang berkurban itu disunahkan menyembelih kurbannya itu sendiri. Sunahnya sendiri, maksudnya disembelih sendiri, tapi boleh diwakilkan. Nah, untuk pembagian daging kurban itu dibagikan kepada fakir, kepada miskin, kepada tetangga, dan juga dibagikan ketika masih mentah. Itulah bedanya akikah dengan kurban. Nah, perbedaan akikah dan kurban itu, pembagian daging kurban itu dibagikan masih mentah, kalau akikah itu dibagikan setelah matang. Nah, adapun jika orang yang berkurban itu menghendaki dagingnya, maka dia hanya paling banyak 1/3. Tidak boleh lebih daripada 1/3 dagingnya orang yang berkurban. Nah, adapun kurban itu dilaksanakan di tempat yang lapang atau di tempat terbuka. Fungsinya untuk apa? Untuk memberitahu bahwasanya kurban itu sudah dimulai, dan untuk memberitahu kepada kaum muslim atau kaum muslimin yang menyaksikan biar tahu tata cara berkurban yang benar. Nah, sekarang ini kan masih tanggal 8. Kalau ini puasa berarti namanya puasa tarwiyah. Nah, keutamaan puasa tarwiyah itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun. Nah,
besok itu tanggal 9 Zulhijjah adalah puasa Arafah, yang fadilahnya atau keutamaannya adalah bisa menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang sudah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, nanti di hari Selasanya kita adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, kapan sih batas terakhirnya menyembelih kurban? Nah, itu dimulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13 sebelum terbenamnya matahari. Kenapa seperti itu? Karena Hijriyah, tanggalan Hijriyah itu berubah. Kalau tanggal Masehi itu kan jam 12.00 atau jam 24.00 malam atau jam 00.00 itu kan ganti tanggal. Nah, kalau Hijriyah itu ganti tanggalnya adalah setelah terbenamnya matahari, maka sudah memasuki tanggal. Artinya sampai tanggal 13 sebelum terbenam. Kalau sampai tanggal 13 sudah terbenam, menyembelihnya malam, berarti itu sudah masuk tanggal 14, itu bukan hari tasyrik lagi. Nah, seperti itu. Adapun hikmah daripada berkurban adalah menghidupkan sunnah Nabi terdahulu, dan juga mengajarkan kita untuk berbagi kepada kaum fakir, kepada orang-orang yang miskin, supaya bisa merasakan indahnya di hari raya Idul Adha. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Apabila ada yang saya sampaikan kurang pas, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.